Bi, Nat. Kita pasti tahu kan, pasar yang biasa kita datengin itu kayak pasar tradisional yang ada kayak transaksi jual belinya, jualan sayur segala macem gitu kan. Iya. Nah lo bayangin deh, kalau misalnya lo masuk ke satu pasar yang biasanya sebenarnya lo transaksi tuh kayak macam sayur segala macem, tapi di pasar itu lo bukan transaksi itu Bi, Nat. Lo transaksi kayak barang-barang aneh, bahkan ada organ tubuh juga. Dan kalau misalnya nih, lo masuk ke satu pasar dan lo temuin transaksi jual beli yang kayak gitu, itu sebenarnya lo bukan di pasar kayak biasa. Itu tuh pasar setan namanya. Dan pasar setan tuh emang ada, Muy. Biasanya tuh adanya di gunung. Kan pasti dengar pasar setan. Iya. Biasanya kan pasar setan tuh selalu ada di kayak gunung-gunung keramat gitu kan. Iya. Nah gue dapet cerita ini dari salah satu pendaki gunung dari Banten. Dia ini masuk ke pasar Dieng gitu, yang ada di Gunung Lawu via Ceto. Jadi jalan itu via Ceto gitu. Walau sekarang udah rame nih treknya, tapi kesan angkra tuh masih berasa banget Bi, Nat. Yang naik ini pendakinya namanya Farid. Jadi salah satu yang bikin Farid tertarik banget nih buat ngedaki Gunung Lawu itu karena katanya gunung itu tuh sering banget disebut kayak gunung purba gitu loh. Jadi kayak emang udah terkenal banget dan udah lama banget nih gunung nih. Nah Farid barengan sama 4 orang temennya ini ngedaki Gunung Lawu nih. Dari awal pendakian sampai ke pos 2 tuh semua lancar-lancar aja Bi, Nat. Cuman dia tuh ngelihat pas banget dia tuh lagi siap-siap ngedaki, berarti masih di bawah nih ya. Dia tuh ngeliat tuh kayak ada cewek baju putih tuh lagi ngeliatin dia dari jauh. Tapi tiba-tiba hilang, terus nongol lagi, hilang lagi gitu loh. Nah Farid nih coba nyuakin aja karena dia mikir kayak selama dia nggak aneh-aneh, selama gue nggak ganggu juga, ya udah aman-aman aja gitu. Yaudah akhirnya selama perjalanan dari pos 1, pos 2 dia juga cuek-cuek aja tuh. Nah pas sampai di pos 3 Gunung Lawu, Farid ini ngelihat lagi nih sosok cewek yang mirip sama cewek yang tadi, yang baju putih tuh, yang di awal dia ngedaki. Iya. Farid ini ngelihat sosok cewek ini pakai baju putih, tapi pas Farid nanya teman-temannya kayak, lo lihat deh di sana, lo ngeliat cewek nggak? Ternyata 3 orang temennya itu tuh nggak lihat sama sekali. Oh, oke. Jadi kayak cuma Farid doang yang ngeliat nih. Ya walaupun si Farid ini ngerasa ada yang ngikutin, karena kan dari pos 1 sampai 3 kan dia ngerasa berarti cewek ini ngikutin mulu dong. Iya. Nah tapi tuh dia kayak tetap ngelanjutin aja lah kayak pendakian dia karena dia mikir ya gue gak ganggu ini gitu. Pas nyampe di pos 4, Farid nih ngelihat kayak ada sosok tinggi, gede banget. Si sosok ini kayak ngejalan gitu loh, jalan ke satu tempat. Dan si sosok ini tuh kayak ngebawa palu gede banget gitu. Nah palunya tuh kayak dibawa di pinggul gitu loh, saking gedenya. Oke. Nah untungnya banget sosok tinggi besar ini gak ngeliat Farid. Dan dia tuh arahnya tuh kayak lurus gitu loh. Jadi kayak Farid teman-temannya di kanan. Nah si sosok ini tuh kayak lurus aja, kayak jalan ke satu tempat. Pas udah masuk ke dalam-dalam gitu tiba-tiba hilang. Si sosok gede ini, dia tuh coba diem aja, dia gak ngebahas sama sekali sama teman-temannya. Sampai akhirnya singkat cerita udah malam nih. Pas malam hari ini rombongan Farid ini mutusin buat nginep di jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya di bawah plat pasar Dieng. Mereka ngediriin tenda di situ. Nah beres ngurusin tenda, akhirnya mereka tidur. Dan ada juga beberapa orang yang masih ngerokok di depan. Yang ngerokok ini Farid sama satu temennya namanya Ibnu. Oke. Pas si Farid sama Ibnu lagi ngobrol-ngobrol, sekitar jam 1-an malam tiba-tiba Farid sama Ibnu tuh dengar kayak ada suara alunan musik Jawa gitu Bi, Nat, di tengah hutan. Kayak lu bayangin aja deh, masa tengah malam di gunung ada suara orang main musik, nggak mungkin kan? Iya. Nah mereka udah ngerasa kayak anjing nih ada yang nggak beres nih. Pokoknya dia tahu kalau misalnya ini nih mungkin dalam tanda kutip ya ulah makhluk halus yang ada di sana gitu. Karena mereka takut, akhirnya mereka buru-buru masuk ke dalam tendanya lagi. Nah pas Farid lagi berusaha buat gak takut dan dia nyoba tidur udah di dalam tenda nih, tiba-tiba Farid tuh kebelet pipis. Dia tuh udah bener-bener yang gak bisa nahan banget, kayak udah di ujung banget nih. Jadi daripada dia kasaran dan tanda kutip kayak ngompol di sana, yang mending gue beraniin diri buat pipis dong gitu. Iya. Akhirnya Farid ngeberanin diri buat buka tendanya, kayak buat nyari tempat kayak spot yang enak buat buang air kecil gitu. Tapi lu tau gak Bi, Nat, si Farid tuh kaget banget karena pas dia buka tendanya, situasinya tuh dari yang tadi jam 1 malam berubah 180 derajat jadi terang. Jadi siang. Tiba-tiba siang gitu. Tiba-tiba aja Bi. Anjir, aneh banget. Nah di situ karena Farid bingung, dia tuh jadi kayak nyoba jalan buat keluar tenda dan ngecek kayak anjing apa gua halu gitu loh. Iya. Pas Farid lihat ke depannya sekitar kayak 10 meter dari tendanya, Farid tuh ngeliat kayak ada pasar rame banget, kayak pasar tradisional pada umumnya gitu loh. Ngeliat hal aneh kayak gitu, si Farid langsung mau balik ke tenda tuh, karena kan dia udah jalan 10 meter kan. Nah pas banget dia balik badan, tiba-tiba tendanya hilang. Ya. Kemana? Gak tahu, hilang aja, kayak dia tuh udah berada di tempat yang lain dan bukan di tendanya lagi gitu loh Nat.
Tapi maksudnya di area yang sama harusnya tendanya ada di situ, tapi tendanya nggak ada. Iya. Dan ini posisinya siang. Wow. Gila. Harusnya jam 1 malam kan? Iya. Nah Farid di situ posisinya sendirian, tendanya hilang, teman-temannya nggak ada, dia kebingungan harus apa. Sampai pas lagi keadaan bingung kayak gitu, Farid tiba-tiba disamperin kayak sama salah satu orang lah mungkin atau sosok gitu ya, bentukannya kayak Bombo gitu. Bombo itu bilang ke Farid, kenapa kamu ada di sini? Ini bukan dunia kamu. Kamu kok bisa masuk ke sini? Ya Farid di situ juga bingung banget karena pas dia keluar tenda udah berubah kan, tempatnya berubah, situasinya berubah dari malam tiba-tiba siang. Akhirnya dibilang ke Bombo itu kayak dia juga nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba ada di situ gitu. Terus pas dia lagi ngobrol sama si Bombo ini, dia nengok kanan kiri. Pas dia nengok ke depan lagi ke arah Bombo itu hilang. Oh. Hilang gitu aja gitu Bi. Nah, akhirnya si Farid nih coba ngeberanin diri dan dia tuh coba ngiterin si pasar itu, coba jalan gitu buat ngecek ada apa gitu kan. Pas di situ, di pasar itu tuh, Farid tuh kaget banget karena dia ngelihat barang dagangan yang jual di sana tuh aneh-aneh. Dia ngeliat ada kayak jadi kan lu bayangin deh, bentukan pasar kan ada kayak meja-meja banyak kanan kiri rame gitu kan. Yang biasa di pasar yang lo lihat tuh di meja itu ayam, sapi, sayuran gitu kan. Tapi Farid di sini ngelihatnya itu tuh tangan, kepala manusia, kaki manusia, pokoknya macem-macem banget Bi. Wah, Hancur banget lah Aneh dagangan yang dia lihat gitu loh. aneh banget anjing. Di situ Farid juga ngelihat kayak ada sosok yang lebih nyeremin dibanding waktu pas dia ngeliat awal-awal di Gunung Lawu Bi. Nah, Yang si sosok cewek putih itu. iya. Nah sekarang dia ngelihat kayak ada sosok tinggi banget, gigi taringnya tuh keluar, dan sosok ini tuh lagi melotot ngeliatin si Farid. Ya. Aduh. Si sosok ini tuh kayak maksa nawarin Farid buat makan si makanan si sosok ini, dan bentukannya tuh sorry banget kayak kotoran gitu loh. Aduh. Nah si Farid kan takut buat nolak kan, akhirnya dia coba makan tuh. Dia coba makan, pas lagi makan, si sosok yang tinggi gede ini nawarin Farid buat stay di sana, buat tinggal di sana aja. Tapi nawarinnya maksa gitu loh. Maksudnya nggak boleh pergi dari Gak situ. boleh pergi, Maksudnya tinggal di situ. tinggal di pasar itu. Wah gila. Serem banget. Karena Farid udah takut banget, akhirnya tuh dia coba lari dan coba buat ngejauhin si pasar itu. Nah pas si Farid lagi lari nih, lagi mau ngejauhin si pasar ini, tiba-tiba tuh dari kayak kejauhan itu dia denger ada suara kayak burung jalak gading gitu loh. Nah gue gak tahu kenapa tiba-tiba si Farid tuh ngerasa dia tuh harus ngikutin si sumber suara itu, si suara burung ini. Beruntung banget lah pas dia lagi lari ke arah si sumber suara itu, Farid tuh ketemu kayak dalam tanda kutip ya, sosok makhluk halus yang baik. Oke. Nah sosok makhluk halus ini bentukannya kayak cewek baju putih yang persis banget dia lihat waktu pas awal-awal. Nah si sosok ini langsung nyamperin si Farid dan dia bilang lah kalau dia itu mau ngembaliin Farid ke dunia nyata. Si Farid langsung ngiyain tuh omongan si sosok ini karena dia mikir daripada gue nyangkut di pasar ini mending gue ngikutin si omongan si sosok ini kan. Iya. Farid langsung disuruh merem tuh sama si sosok ini sampai sekitar 1 menitan. Pas Farid buka matanya, dia tuh ngeliat di depan dia akhirnya ada tendanya lagi. Dan dia lihat juga kalau misalnya ternyata situasinya tuh udah sepi dan udah gelap. Kayak kasaran tuh dalam tanda kutip dia udah balik ke kondisi dia yang seharusnya dia di situ gitu. Iya. Ya. Farid langsung tuh buru-buru masuk ke tenda. Dan pas dia masuk tenda dia ngeliat ada teman-temannya tapi teman-teman lagi tidur. Kayak teman-temannya tuh nggak ngerasa ada yang aneh gitu loh. Baik-baik aja, cuma Farid doang ngerasa kayak gitu. Nah tiba-tiba mungkin karena emang ada situasi yang kayak gitu dan dia habis makan makanan yang aneh, si Farid tuh langsung kayak ngerasa mual dan kayak pengen muntah-muntah gitu lebih. Nah karena di situ Farid juga ngerasa nggak enak dan dia harus tidur. Akhirnya tuh dia langsung minum air putih dan dia coba minum obat-obatan yang dia bawa tuh dari kotanya dia. Ya udahlah akhirnya si Farid bisa tidur. Dan paginya pas Farid sama teman-temannya bangun, mereka tuh langsung lanjut lagi tuh ngedaki dan akhirnya singkat cerita Farid udah beres tuh ngedaki dan dia udah turun ke arah pendakian pulangnya itu. Pas udah turun dari pendakian itu akhirnya si Farid beranilah ngomong ke teman-temannya, dia cerita ke teman-temannya kalau misalnya selama di gunung itu dia tuh masuk ke satu tempat aneh yang mungkin tuh biasa disebut pasar setan. Wow. Cuman perkara dia pengen pipis doang ya. Nah gue gak tahu Bi sebenarnya kenapa tiba-tiba dia doang yang masuk ke pasar setan kan. Karena teman-temannya kan baik-baik aja. Iya. Nah gue juga gak tahu juga dari awal kenapa yang bisa ngelihat sosok makhluk halus ini cuma Farid doang. Mungkin menurut gue ya, mungkin si Farid tuh apes aja gitu loh. Ya. Kayaknya yang tadinya kita pikir makhluk halus yang jahat tuh si cewek, sosok cewek berbaju putih, ternyata enggak ya. Iya ternyata dia yang Dia baik. kayaknya penyelamat ya kayaknya Iya. ya. Gila, gak kebayang sih jadi Farid yang harus kejebak di pasar setan kayak gitu. Pasti nakutin banget gak sih? Asli. Apalagi tadi lo bilang kan Moy, dia tuh sempat ditawarin sosok kayak
kotoran gitu ya. Iya, dia tuh harus makan kotoran itu gitu loh. Iya, sampai dia kayak mual terus pengen muntah-muntah kan. Heeh.